Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Ekologi Kesehatan dan Pesisir. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Pada materi ini kita akan membahas tentang ekologi manusia. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu ekologi manusia pada materi sebelumnya. Linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Tujuan pembelajaran umum pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaruh manusia terhadap lingkungannya minimal 80% dengan benar. Tujuan khusus pada materi ini adalah menjelaskan tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, menjelaskan masalah lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu apa itu ekologi manusia. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji interaksi manusia dengan lingkungannya. Slide berikutnya kita akan kaji tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Pada dasarnya, manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem itu tidak terganggu. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya itu dapat mengakibatkan 3 bentuk kemungkinan kualitas lingkungannya, yaitu deteriorasi atau proses perusakan lingkungan. Yang kedua, lingkungan itu tetap lestari. Dan yang ketiga, perbaikan terhadap lingkungan yang rusak. Kita akan bahas satu persatu 3 bentuk kemungkinan tadi pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Yang pertama, deteriorasi. Kerusakan lingkungan akan terjadi bila manusia dalam mengusahakan sumber daya alam hanya didasarkan pada prinsip jangka pendek, yaitu untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin dan modal yang sedikit mungkin. Usaha semacam ini itu memang mendatangkan kemakmuran kepada generasinya, akan tetapi akibat untuk generasi penerusnya dapat menimbulkan efek sampingan yang merugikan. Misalnya bisa terjadi bencana alam dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh manusia terhadap lingkungannya adalah lingkungan tersebut akan tetap lestari. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu sadar bahwa kehidupan dan kelangsungannya itu sangat tergantung pada kondisi lingkungan atau habitatnya. Oleh sebab itu, manusia sangat berperan penting dalam memelihara kelestarian lingkungan. Karena hal itu sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka di masa yang akan datang. Dalam hal ini, manusia itu sendiri berperan sebagai pelestari lingkungan. Kemudian, pengaruh manusia terhadap lingkungannya yang ketiga adalah manusia akan melakukan perbaikan terhadap lingkungannya yang dirusak atau rusak. Makin tinggi kualitas lingkungan, itu makin banyak manusia dapat mengambil keuntungan, dan makin besar pula daya dukung lingkungan hidup untuk manusia itu sendiri. Karena itu, manusia dengan segala usaha serta penggunaan alat teknologi modern itu sambil memanfaatkan sumber daya alam lingkungan itu juga meningkatkan kualitas lingkungannya. Untuk apa? Untuk menjamin kehidupan generasi mendatang. Ya. Kenapa? Karena tidaklah cukup hanya usaha pelestarian saja, namun harus diikuti dengan usaha perbaikannya. Kemudian, apa saja masalah lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia? Ya, ini kita simak sama-sama, teman-teman sekalian. Pada dasarnya, usaha manusia dalam mencari nafkah atau mencari penghidupan sering menimbulkan perusakan pada lingkungan hidup. Apa saja usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sehingga dapat menimbulkan perusakan pada lingkungan hidup, itu
ada 6 usaha atau kegiatan. Yang pertama adalah perburuan hewan yang tidak terkendali. Yang kedua, mengumpulkan hasil hutan. Yang ketiga, penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan. Yang keempat, menangkap ikan dengan bahan peledak. Yang kelima, ladang berpindah. Dan yang keenam, limbah industri. Oke, kita akan bahas satu persatu kegiatan tersebut. Kegiatan yang pertama adalah perburuan hewan yang tidak terkendali. Ya, perburuan hewan itu dapat memusnahkan jenis-jenis hewan tertentu, terutama jika populasi hewan tersebut itu sangat sedikit. Perburuan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memanfaatkan dagingnya, kulitnya, tanduknya, gadingnya, bahkan culanya. Tanduk, gading, serta cula itu dipergunakan untuk hiasan. Bahkan culanya, cula badak, bisa dipergunakan sebagai ramuan obat tertentu. Maka kegiatan inilah yang dapat menimbulkan perusakan pada lingkungan. Kemudian kegiatan perusakan lingkungan yang lain adalah mengumpulkan hasil hutan. Kita tahu hutan merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga harus dipelihara keberlanjutan untuk generasi kita berikutnya. Penebangan secara sembarangan atau liar itu sering dilakukan. Bahkan penebangan kayu terjadi di dalam hutan lindung itu sendiri. Selain itu, sering terjadi perburuan tanaman langka. Hal inilah yang dapat mengakibatkan punahnya jenis tumbuhan tertentu. Anggrek hutan contohnya. Mana manusia memanfaatkan lahan hutan untuk dijadikan kegiatan lain seperti perkebunan, ladang, jalan, atau bahkan perumahan. Kemudian, kegiatan perusakan lingkungan berikutnya adalah penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan. Contohnya pupuk yang dipakai di sawah. Itu tidak seluruhnya dimanfaatkan oleh tanaman. Sebagian pupuk itu dialirkan oleh air ke sungai, lalu terbawa ke hilir. Pupuk yang terbawa oleh air tadi akan menyuburkan pertumbuhan ganggang di danau atau waduk. Jika berlebihan, proses pembusukan ganggang yang mati itu dapat mengurangi oksigen dari dalam air. Akibatnya, banyak ikan-ikan yang mati. Selain ganggang, ada lagi yang kita kenal yaitu enceng gondok. Enceng gondok itu dapat merusak bendungan dan mengganggu pembangkit listrik. Kemudian, kegiatan perusakan lingkungan berikutnya adalah menangkap ikan dengan bahan peledak. Ya, cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak itu dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, sehingga mematikan ikan-ikan dan kehidupan lain yang ada di sekitarnya. Ledakan di dalam air itu menyebabkan tekanan keras sehingga dapat mematikan ikan-ikan dan kehidupan lain yang ada di sekitarnya. Banyaknya ikan yang mati itu dapat mempengaruhi produksi ikan pada masa yang akan datang. Kemudian, kegiatan yang dapat menimbulkan perusakan lingkungan hidup berikutnya adalah ladang berpindah. Ya, pada umumnya cara kita berladang ialah dengan menebang hutan hingga membakar. Setelah diambil hasilnya, kemudian ditinggalkan. Tanah ladang yang ditinggalkan tadi akan ditumbuhi alang-alang. Akibatnya daerah alang-alang bertambah luas, sedangkan wilayah hutan itu berkurang luasnya. Semakin luas daerah terbuka atau hutan gundul, tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya bisa mempercepat erosi, terganggunya peresapan air ke dalam tanah, dan terjadinya tanah longsor. Kemudian kegiatan lain yang dapat menimbulkan perusakan lingkungan adalah limbah industri. Ya,
Kita sudah tahu bahwa industri dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup dan memberikan banyak kesempatan kerja. Ya, di samping itu, industri juga mempunyai akibat sampingan yang dapat merusak lingkungan hidup, misalnya akibat buangan industri atau limbah industri. Bentuk buangan industri ada dua macam. Yang pertama, sampah, itu terdiri atas sisa-sisa pembungkus dan residu, yaitu sisa pengolahan bahan mentah. Yang kedua, asap yang keluar dari cerobong, yang terdiri dari campuran sisa pembakaran bahan bakar dan asap dari tempat pengolahan. Ya, umumnya sampah mencemari air dan asap pastinya mencemari udara. Air sungai menjadi kotor, berbau, dan bahkan mengandung bibit penyakit, sehingga air sungai tidak dapat dimanfaatkan seperti untuk minum, mandi, bahkan mencuci. Pertanyaannya, apa sebetulnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung kelestarian lingkungan? Ya, di samping memberlakukan undang-undang lingkungan hidup, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam usaha-usaha melestarikan lingkungan. Dorongan pemerintah tersebut itu berwujud penghargaan Kalpataru. Apa sih penghargaan Kalpataru? Ya, hadiah Kalpataru itu diberikan pada perorangan atau kelompok yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan, yaitu perintis lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pengabdi lingkungan. Perintis lingkungan itu kepada mereka yang telah mempelopori untuk merintis lingkungan hidup yang gundul dan gersang menjadi subur kembali. Penyelamat lingkungan itu kepada kelompok yang telah menyelamatkan lingkungan hidup yang makin lama makin rusak, misal menanami pantai dengan hutan bakau yang selama ini terancam kerusakannya. Yang ketiga, pengabdi lingkungan. Itu diberikan kepada petugas-petugas yang telah mengabdikan dirinya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya seorang petugas cagar alam yang menunaikan tugasnya tanpa memperdulikan resiko yang mengakibatkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.